Halo sobat, kembali lagi di channel Konco Movie. Bersama saya Bang Iwan, si pengangguran yang gak punya uang. Aduh kampret emang. Oke sob, saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dulu ya, biar gak ketinggalan review film-film keren lainnya. Kali ini saya akan mereview film dari negara Korea. Kalian pasti tahu sensasinya film-film yang berbau negara Korea tuh kayak gimana. Apalagi negara Jepang, penuh dengan film pemersatu bangsa. Anjay, servernya film enak-enak tuh. Oke sob, judul dari film ini adalah The Mother. Film ini dirilis pada tahun 2017. Ending film ini sangat berbeda dengan ekspektasi kalian, karena kalian pasti berpikir ada anak mempunyai dua ibu. Padahal isi dari film ini adalah seseorang yang suka ibu sahabatnya, dan sahabatnya itu juga suka dengan ibunya. Bingung? Simak saja kelanjutan videonya, dan jangan lupa kencangkan celana kalian, tarik kolor sekencang-kencangnya agar si junior tidak tegang ya sob. Karena film ini banyak mengandung adegan yang berlengket-lengketan. Kesukaan si junior ini. Oke sob, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke film pemersatu bangsa ini. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan dua orang sahabatan yang sedang tidur bersama. Dua sahabatan tersebut bernama John Hyung dan Dae-jin. Saat itu, John menginap di rumahnya Dae-jin. Tak lama kemudian, John tiba-tiba terbangun karena ia mimpi basah. Setelah itu, ia langsung menuju ke toilet untuk membersihkan celananya. Saat sedang membersihkannya, tiba-tiba ibunya Dae-jin datang dan membantu John untuk membersihkan celananya. Ibunya Dae-jin ini bernama Si-young. Keesokan harinya, John dan Jin sedang membicarakan permasalahan soal wanita. Dikarenakan John sangat malu jika ia berhadapan dengan seorang wanita. Ditambah lagi, dia selalu saja ditolak oleh para wanita. Sedangkan si Jin, ia kebalikannya dari si John. Dae-jin sangat populer di mata para gadis cantik yang selalu ada di sekitarnya. Namun sayangnya, ia tidak tertarik kepada para gadis itu, melainkan ia malah tertarik kepada ibunya si John, yaitu sahabat baiknya. Ya memang sih, ibunya si Dae-jin ini memang masih sangat muda dan masih begitu cantik. Tak lama kemudian muncul seorang wanita bernama Yorin. Di sini John sangat gugup akan kedatangan Yorin. Sementara itu, si Jin berniat untuk pergi dan meninggalkan mereka berdua agar lebih dekat dengan si Yorin. Namun sayangnya, Yorin ini tidak menyukai si John, sebab ia lebih tertarik kepada si Jin. Jin berlanjut memperlihatkan si Jin yang sedang beres-beres di studio musik milik ibunya si John. Tak lama kemudian, ibunya si John kemudian datang. Namun sebenarnya, ibunya si John ini tidak ingin Jin bantu-bantu membereskan dan membersihkan studionya. Akan tetapi ibunya si Jin inilah yang menyuruhnya. Untuk ibunya si John ini bernama Yun Hai. Diceritakan selain anaknya bersahabatan, ibunya si John dan ibunya si Jin ini juga bersahabatan. Jin kembali beralih memperlihatkan ibunya si Jin yang sedang melukis seorang pria. Namun anjirnya, saat sedang dilukis, pria itu malah ngajak ibunya si Jin untuk melakukan kegiatan berkembang biak. Dan pada akhirnya mereka langsung memasuki sesi pencelupan. Aduh anjir, emang ini si pria masih sempat-sempatnya dilukis ngajak begituan, kampret. Di sisi lain, si John sedang berjalan di rumah si Jin. Sesampainya di rumah si Jin, tiba-tiba saja ia terkejut karena melihat ibunya si Jin yang sedang melakukan perkembangbiakan bersama pria tadi. John yang melihat hal itu, ia hanya bisa berdiam diri saja dan menikmati tontonan langka itu. Namun tiba-tiba saja Jin sudah pulang ke rumahnya dan memanggil ibunya. Di sini, ibunya si Jin bersembunyi dan merasa was-was akan kedatangan anaknya itu. Dan pada akhirnya, ia juga mengetahui bahwa si John berada di dalam rumah dan telah mengintipnya. Saat ibunya si Jin dan pria tadi sedang memakai kembali baju mereka, si John menghalangi perhatian Jin agar tidak langsung masuk ke ruangan ibunya. Sementara itu, ibunya si Jin menemui si John. Di sini, ibunya si Jin menggoda agar si John tidak memberitahu kejadian perkembangbiakan tadi kepada anaknya. Keesokan harinya, terlihat ibunya si Jin
yang sedang bersama dengan si pria yang dilukis tadi. Di sini, pria itu akhirnya memutuskan buat mengakhiri hubungan gelapnya dengan ibunya si Jin. Jin berpindah pada si Yorin yang mengajak Jin dan John untuk mabuk-mabukan. Namun di sini Yorin malah nempel-nempel kepada si Jin. Sementara itu, Jin malah merasa geli pada tingkah laku Yorin, sehingga si Jin meninggalkan mereka berdua. Karena si Yorin sudah mabuk dan sakne berat, ia kemudian mengajak si John untuk bercocok tanam. Waduh, gara-gara sakne berat nih. Namun saat Yorin ingin membuka celananya si John, tiba-tiba saja si John tidak ingin melanjutkannya, sebab ia merasa masih belum berpengalaman untuk melakukan perkembangbiakan. Singkatnya, dia pergi dari tempat itu dan menenangkan dirinya. Tak lama kemudian, ibunya si Jin datang dan menghampiri si John. Dia kemudian menceritakan permasalahan itu kepada ibunya si Jin. Singkatnya, setelah mendengar ceritanya si John, ibunya si Jin mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang bagus. Namun di sisi lain, wanita tersebut akan merasa kecewa. Mendengar hal itu, si John semakin frustasi, dan itu pun membuat ibunya si Jin merasa khawatir. Di sini, ibunya si Jin mencoba untuk menghiburnya dan memberikan ciuman kepada John. Singkatnya, ibunya si Jin menawarkan pelajaran cara melakukan perkembangbiakan kepada si John. Rezeki si John nih. Hal tersebut dilakukan agar John lebih berani untuk mendekati para gadis-gadis. Dan pada akhirnya, si John dengan ibunya si Jin bermantap-mantap, dan disinilah John mendapatkan pengalaman bercocok tanam pertamanya. Ya, si John ini mendapatkan tutorial bercocok tanam dari ibunya si Jin. Beberapa hari kemudian terlihat Yorin yang sedang menemui si John dan mengajaknya untuk pergi berkencan. Sementara itu, si Jin yang melihat hal itu, dia pun terkejut sebab si Yorin malah mengajak si John untuk jalan-jalan. Namun ternyata si Yorin malah mengajak si John untuk masuk ke sebuah penginapan untuk melanjutkan kegiatan berkembang biaknya. Ya, karena si John sudah mendapatkan pengalaman pertamanya, pada akhirnya ia dengan senang hati melayani si Yorin untuk melakukan perkembangbiakan. Di sisi lain, si Jin sedang bersama dengan ibunya si John di studio. Beberapa saat kemudian, si John sudah pulang dengan wajah yang sangat kegirangan karena telah berhasil mencicipi gua berhutan milik si Yorin. Di malam harinya saat di rumahnya si Jin mengatakan kepada ibunya bahwa si John saat ini sedang jatuh cinta. Mendengar hal itu, ibunya si Jin bukannya senang, tapi ia terlihat kecewa dan sangat cemburu. Keesokan harinya, John sedang duduk di taman untuk menunggu kedatangan si Yorin. Tak lama kemudian, si Yorin datang. Mereka pun langsung pergi ke sebuah penginapan lagi dan melakukan kembali kegiatan berkembangbiakannya. Singkatnya, setelah kejadian-kejadian itu, John sangat senang karena telah menemukan jati dirinya sebagai seorang laki-laki. Namun di sisi lain, John merasa tidak nyaman kepada ibunya si Jin. Karena sebenarnya ia menyukai ibunya si Jin, dan begitu juga sebaliknya, ibunya si Jin menyukai si John. Waduh, semakin bingung kan jalan ceritanya. Oke sob, lanjut saja. Singkat cerita, si John melihat ibunya si Jin yang sedang bersama pria di dalam mobil tersebut. Di sini, pria itu mengatakan bahwa ia ingin kembali kepada ibunya si Jin. Akan tetapi, ibunya si Jin menolaknya karena dia datang jika ada maunya saja. Setelah meninggalkan pria itu, John kemudian mengejar ibunya si Jin sampai ke dalam rumah. John lalu menyarankan kepada ibunya si Jin agar dia menjauhi pria tersebut. Ia juga mengatakan bahwa dirinya menyukai ibunya si Jin. Akan tetapi ibunya si Jin menolak si John. Dan di sini ibunya si Jin mengatakan bahwa si John ini hanya ingin memuaskan kebutuhan berenak-enaknya, dan ia juga mengatakan bahwa si John adalah teman anaknya, sedangkan ibunya si John adalah teman ibunya si Jin. Tapi aneh ibunya si Jin, padahal dialah yang mengajarkan si John tutorial bermantap-mantap, tapi sekarang dia malah nggak mau. John yang mendengar hal itu, dia hanya bisa berdiam saja karena memikirkan perkataan ibunya si Jin yang memang benar adanya. Namun karena si John ingin mendapatkan ibunya si Jin, pada akhirnya John berniat untuk mengakhiri hubungannya dengan si Yorin agar dia bisa bersungguh-sungguh kepada ibunya si Jin. Singkat cerita, ibunya si John terlihat bimbang dan kebingungan sebab suaminya memutuskan untuk bercerai dengannya. Sementara itu, Jin mencoba mencari kesempatan ketika mendengar kalau ibunya si John akan bercerai dengan suaminya.
Di sini si Jin menyarankan agar menyetujui perceraian tersebut. Ia juga mengatakan pada ibunya si John bahwa dia mencintainya sejak lama dengan tulus tanpa memandang usia. Akan tetapi ibunya si John ini menolaknya dikarenakan si Jin ini adalah anak dari teman anaknya dan ibunya si Jin juga merupakan teman bayi ibunya si John. Sementara itu, Jin terus meyakinkan ibunya si John dengan mengatakan bahwa ia mencintainya sebagai seorang laki-laki. Pada akhirnya ibunya si John luluh dan ya terjadilah adegan perkembangbiakan lagi untuk kesekian kalinya di film ini. Katanya mencintai ibunya si John dengan tulus tanpa memandang usia, tapi ini malah mengajak berkembang biak. Waduh, emang dasar mulut laki-laki nih. Makanya saya nggak suka sama laki-laki, anjir emang. Saat mereka sedang enak-enaknya bermantap-mantap, di sisi lain terlihat John yang sudah pulang ke rumahnya. Dan di sini ia melihat ibunya yang sedang melakukan senam maju mundur dengan si Jin. Melihat hal itu, dia memukul pipinya si Jin. Akan tetapi si Jin mengatakan bahwa dia telah mengetahui bahwa si John itu juga telah melakukan perkembangbiakan dengan ibunya si Jin. Mendengar hal itu, pada akhirnya John hanya bisa terdiam saja. Di akhir film, ibunya si John mengajarkan si Jin untuk bermain musik di studionya. Sementara itu, di rumahnya si Jin terlihat ibunya si John yang sedang melukis si John sebagai modelnya. Setelah itu ya, kemudian mereka pun kembali bercocok tanam. Dan pada akhirnya film pun tamat. Oke sob, seru kan filmnya? Kalian wajib nonton langsung nih, karena akan berbeda sensasinya ketika nonton langsung. Ya meskipun penuh dengan adegan bermantap-mantap, tapi lumayan lah buat menghibur kegabutan kita di rumah. Daripada nonton 3GP kan, mending nonton ini. Ya nggak sob? Oke sob, bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe biar gak ketinggalan review film-film keren lainnya. Bagi kalian yang ingin request, silahkan tulis di komentar ya sob. Sekian dan sampai jumpa ya sobat.